Akan kuteruskan perjuanganmu. Merdeka! Lintas berita pagi. Pagi ini eksekusi terhadap warga penghuni bantaran Kali Cigondel akan dilaksanakan. Alat-alat berat sudah disiagakan. Warga menjawab itu dengan membuat pagar betis dengan barang-barang rumah tangga yang mereka miliki. Pihak musbidah setempat menjelaskan, sudah berulang kali mereka melakukan pendekatan, tetapi warga bersikeras tak mau meninggalkan rumah mereka yang sudah mereka tempati sekitar 20 tahunan itu. Satu kompi petugas keamanan terlihat berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan. Wah, kesian rakyat kecil. Selalu jadi korban. Loh, siapa suruh mereka tinggal di tempat seperti itu? Itu tempatnya nggak layak untuk hunian. Rumah kok di pinggir kali. Buat Pak Kumis nggak level. Pak Kumis bisa ngomong gitu karena punya tanah warisan. Coba kalau Pak Kumis sama kayak mereka. Ini nggak ada kaitannya. Masalah warisan sama nasib. Mereka aja yang nggak punya pikiran. Sudah tahu nggak boleh ditempati, kok yang masih dibangun terus ditempati. Terus sekarang mau diminta sama yang punya, mereka pertahankan. Aduh, pagi-pagi calon pemimpin negara kita udah siap mau jualan obat. Waduh, yang kayak Pak Kumis ini yang ketinggalan. Ini zamannya demokrasi. Setiap warga boleh demonstrasi. Pak Kumis dan Pak Rom mesti ikut. Ini, saya masih nyetok ikat kepala. Inilah saatnya kita ikut ambil bagian memperjuangkan hak-hak saudara kita yang tertindas. Yang mau kamu bela dan perjuangkan itu siapa? Itu, warga yang tinggal di bantaran Kali Cigondel. Pagi ini mereka mau digusur. Walah, Johan. Mbok biarkan saja mereka digusur. Pemerintah sudah tepat melakukan hal itu. Jangan sok berlagak pahlawan. Wah. Urat kepedulian Pak Kumis dah putus ya? Kalau Pak Kumis nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak usah turut campur. Niat saya membantu mereka itu tulus. Murni. Jangan salah berjuang. Nih, minum dulu kopinya, biar hatinya tenang. Pasti ada jalan yang lebih baik. Maaf Pak Lurah. Pak Lurah mesti udah denger kan kalau kampung Cigondel mau digusur. Nah, bagaimana tuh Pak? Apa kita juga mesti ikut demo untuk membela mereka? Tidak usah bingung. Itu semua ada prosesnya. Kesadaran masyarakat kita untuk hidup pada tempat tinggal yang layak huni, dalam lingkungan yang sehat dan aman, yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas memang masih sangat kurang. Hal itu juga karena masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu tanggung jawab siapa? Ya, pemerintah. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kalau melindungi kok menggusur dengan paksa? Sampai ada pertumpahan darah. Apa ini yang harus diperjuangkan? Tapi, ya itulah. Karena masih banyaknya masyarakat berpendapatan rendah, mereka bahkan belum mampu untuk menyewa, apalagi memiliki rumah sendiri.
Sebetulnya pemerintah memberi kemudahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Karena kenekatan mereka kemudian membuat rumah-rumah yang semi permanen di berbagai tempat yang tidak layak huni, termasuk di bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, bawah jembatan, di bawah sutet. Ya enggak, Johan? Mana? Masih mau ikut-ikutan demo melawan penggusuran? Wah, anak siapa tuh Bu Eti? Udah cocok kayaknya ya. Ini murid saya. Kasihan nasibnya. Rumahnya yang di bantaran Kali Cigondel kena gusur. Ibunya dirawat di rumah sakit karena tadi ikut melawan. Loh, jadi penggusurannya udah tadi toh? Lantas bagaimana solusinya Pak Lurah? Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Yang dimaksud dengan masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli. Seperti halnya mereka yang tergusur, mereka perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Nah, pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Terus, dananya dari mana, Pak? Pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu semua ada tata caranya. Rumahnya seperti apa, Pak? Yang pas saya kira adalah rumah susun. Rumah ini termasuk rumah umum dan memang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Ada beberapa larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dengan bermaksud untuk melindungi masyarakat dari tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya baik fisik maupun administrasi. Bagaimana, Bapak-bapak? Sudah jelas semua? Nah, nanti Bapak-bapak semua juga yang harus berperan. Jika hal itu dapat tercapai, itu berarti ikut mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berarti nggak ada yang jadi pahlawan nih. Pahlawan yang niat saya membantu dengan tulus dan murni. Tetap ada pahlawan. Tapi pahlawan kesiangan. Mari kita membangun rumah dengan benar. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dan rumah berguna untuk kelangsungan hidup kita, hari esok yang lebih baik untuk mereka, anak kita, dan generasi selanjutnya. Dibangun dengan amat cermatnya, seharmoni alam sekitarnya. Di sana